Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan dari past paper Jurong Junior College Singapura. Kalau di 3 video sebelumnya Koko udah sempat bahas soal nomor 1 sampai nomor 30. Di video kali ini kita akan bahas 10 soal terakhir. Nah, bagi kalian semua yang belum nonton video sebelumnya, bisa klik link yang sudah Koko taruh di description supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran dari materi fisika ini dengan lebih lengkap. Nah, bagi kalian yang lain yang mungkin belum subscribe channel Koko, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Kita lanjut ya ke soal nomor 31. Di soal nomor 31, dia bilang, gambar berikut menunjukkan copper disk. Suatu copper disk rotating at a constant rate about its center O, diputarnya pada pusat O, in a uniform magnetic field between two bar magnets. Jadi ada coil, ada disk maksudnya. Disk ini diputar dengan laju konstan. Jadi omeganya konstan. Magnetic field is acting perpendicularly to the disk. Medan magnetnya itu bekerja tegak lurus terhadap bidang disk. Pertanyaannya, grafik yang mana yang menggambarkan hubungan antara induced EMF antara center O and point R? R itu bagian rim, bagian pinggir. Sedangkan O itu adalah pusat with respect to time, with time t. Nah, untuk soal ini kalian harus tahu dulu induced EMF pada rotating disk. Kadang-kadang rotating disk ini suka disebut sebagai Faraday disk. Induced EMF untuk rotating disk itu formulanya adalah setengah B omega kuadrat, omega R kuadrat maksudnya. Beda dengan induced EMF untuk moving conductor ya. Kalau kalian ingat ada straight moving conductor. Straight moving conductor itu memiliki induced EMF sebesar BLV. Ini kalau objeknya konduktor lurus. Nah, kalau dia disk setengah B omega R kuadrat. Jadi besaran-besaran inilah yang mempengaruhi EMF dari suatu disk. Kita tinggal lihat B-nya konstan, uniform, omeganya konstan, omeganya konstan, R-nya juga konstan. R itu radius ya. Jadi R di sini adalah radius. Karena semuanya konstan, maka EMF-nya udah pasti konstan. Dan jawabannya udah jelas yang D. Kita lanjut ke soal nomor 32. Gambar berikut menunjukkan variation with time t of a periodic current dari suatu arus yang periodik. Periodik itu artinya dia bakal balik lagi ke bentuk semulanya. Jadi kalian bisa lihat ini seolah-olah setengah gelombang, ini setengah gelombang yang lain. Dia periodik. Pertanyaannya, berapakah root mean square value of the current? Berapakah root mean square value dari current? Hati-hati, root mean square value-nya bukan I0 dibagi root 2. Karena formula IRMS equals to I peak over root 2, ini hanya berlaku untuk sinusoidal. Sinusoidal itu artinya dia fungsi sin atau fungsi cos. Ini hanya untuk sinusoidal current. Kalau dia bukan sinusoidal, kita nggak bisa pakai formula ini lagi. Jadi gimana cara kita hitung IRMS-nya? Tinggal ikutin definisi sebenarnya. RMS ini root mean square. Jadi arusnya kita kuadratin, kemudian kita rata-ratakan, kemudian kita rootkan. Root mean square. Itulah definisi dari IRMS. Kalau Koko hitung IRMS-nya, pertama Koko akan kuadratin nilai I-nya.
6 kuadrat jadinya 36. Min 3 kuadrat jadinya 9. Koko lihat setengah periode aja ya, nggak usah lihat full. Kalau kalian lihat full juga boleh, tapi nanti pembaginya itu jadinya 8. Tapi kalau Koko lihat setengah period, kita dapat pembaginya nanti 4. Jadi dikuadratin, 6 jadi 36, min 3 jadi 9, terus dirata-ratakan. Rata-rata itu artinya kita tambahin. Tambahin semua poin yang ada di sini. Nah, kalau kita tambahin semua poin yang ada di sana, itu sama aja dengan kita menghitung luas. Jadi root mean square-nya akar dari 36 kali 1, itu bagian ini, ditambah 9, dikuadratin dulu ya, kali 3. Tambah 9 kali 3 dibagi dengan setengah periode, yaitu 4. Dibagi dengan 4. Nah, inilah RMS value-nya. Inilah mean square-nya. Jadi bagian dalam ini adalah mean square. Jadi kalau kalian nggak mau repot, untuk mean square, value-nya dikuadratin, terus hitung luas. Nanti jangan lupa dibagi dengan 4, kalian dapat mean square. Tinggal di root. Kalau dihitung, kita akan dapat 36 tambah 27 dibagi dengan 4. Terus di akar, hasilnya adalah 3,97. Hampir. Itulah dia punya root mean square. Kalau hitung semuanya juga boleh ya, hitung semuanya, tapi nanti dibagi 8, hasilnya pasti sama aja. Kita lanjut ke nomor 33. In an X-ray machine, kita ngomongin X-ray di sini. Di sini banyak soal konsep ya ke bawah sini. Jadi bagi kalian yang belum belajar konsepnya, Koko saranin kalian belajar dulu. Jadi baca dulu konsep-konsepnya, baru bisa kerjain soal. Kalau enggak, mungkin akan sulit untuk kerjain soal 33 ke bawah. Dan di video ini, Koko nggak jelasin detail konsepnya, karena makan waktu sekali. Untuk X-ray misalnya, ada beberapa hal yang kalian harus tahu, dan Koko nggak bisa jelasin di sini. Jadi Koko hanya jelasin sebagian kecil yang berguna untuk menjawab soal ini aja. Untuk tahu gambaran lebih besarnya, saran Koko rajin-rajinlah baca teorinya. Nomor 33, dalam suatu X-ray, elektron dipercepat dari keadaan diam, kemudian elektron ini akan diarahkan dan akan menumbuk suatu metal target. Inilah prinsip terbentuknya X-ray. Elektron yang diam dipercepat, kita kasih energi, nanti energinya itu akan diubah. Sebagian kecil dari energinya akan diubah menjadi X-ray photon atau jadi X-ray tersebut. Nah, pertanyaan dia adalah bagian mana dari proses ini yang akan menghasilkan karakteristik X-ray spektra. Kalau kita gambar spektrum dari X-ray yang terbentuk, kita akan punya spektrum yang kurang lebih seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai karakteristik X-ray spektra. Jadi bagian yang tajam-tajam inilah yang disebut sebagai karakteristik X-ray spektra. Nah, karakteristik X-ray spektra ini, bagian yang tajam ini munculnya dari mana? Jawabannya adalah elektron yang kita tembakkan dalam prosesnya ya. Elektron yang kita tembakkan mungkin akan mengenai elektron di dalam metal atoms itu. Jadi kita tembakin elektron, akan ada sebagian kecil yang mengenai elektron di dalam metal atom. Ketika elektron kita mengenai elektron yang ada di dalam metal atoms, elektron di dalam metal atom itu bakal tereksitasi, akan pindah ke kulit yang lebih luar. Nah, ketika dia pindah ke kulit yang lebih luar, akan ada vacancy.
di energi level yang lebih dalam atau lebih bawah. Nah, karena ada vacancy, maka akan ada elektron lain yang turun mengisi vacancy itu. Ketika elektron lain itu turunlah, akan ada intensitas tambahan. Itulah hasil atau itulah sesuatu atau proses yang menghasilkan karakteristik X-ray spektra ini. Jadi yang menghasilkan spektra ini adalah yang C. Ketika ada elektron lain yang turun, bukan karena elektronnya dipindahkan atau bukan karena tereksitasi. Karena kalau dia tereksitasi, dia belum menghasilkan intensitas, belum menghasilkan energi. Tapi ketika ada yang lain yang turun ke energi level yang lebih bawah, maka intensitasnya akan meningkat karena dia melepaskan energi. Nah, itulah yang menyebabkan karakteristik X-ray spektra. Kita lanjut ya ke nomor 34. Bagi yang belum belajar sama sekali tentang X-ray, saran Koko pelajari dulu. Bagi yang sudah tahu basicnya, minimal basicnya, Koko rasa kalian bisa mengerti apa yang Koko jelasin. Oke, kita lanjut ya ke nomor 34. Ketika suatu atom hidrogen menyerap foton, atom itu atau elektronnya akan berpindah sampai ke state kelima. What is the greatest number of photons that can be emitted? Berapa jumlah foton yang bisa diemisikan yang paling banyak? That atom, oleh atom tersebut atau oleh elektron pada atom tersebut, as it returns to the ground state, saat dia ingin kembali ke ground state. Kita punya 5 energi level. Ini yang paling atas, ini yang keempat, yang ketiga, yang kedua, yang pertama. Ini energi level. Kita punya elektron itu ada di posisi N sama dengan 5. Berarti ada di atas ini. Nah, elektron ini ingin kembali ke ground state. Kenapa dia ingin kembali? Karena dia tidak stabil. Sehingga dia ingin berpindah lagi ke ground state. Waktu dia pindah ke bawah, dia akan menghasilkan suatu foton. Nah, kita pengen tahu ada berapa foton yang bisa dihasilkan yang paling banyak. Kita tinggal lihat setiap kombinasi atau setiap kondisi yang mungkin. Kemungkinan pertama, dari atas ini dia langsung turun ke bawah. Kita punya 1 di sini. Langsung ke bawah. 1 ya. Kondisi kedua, dari atas ini dia turun dulu ke sini. Kita punya 2 sekarang, 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Setelah turun ke sana, dia langsung turun ke bawah. 3. Koko punya 3 kondisi. Lanjut lagi. Ulang lagi ya, seolah-olah dari atas lagi. Dari paling atas dia ke sini. 4. Terus dia langsung turun ke bawah. 5. Dari atas ke sini 6. Setelah itu baru turun ke bawah 7. Ini semua menghasilkan foton yang berbeda. Itu yang kita ingin hitung. Sudah ada 7. Ada kemungkinan lain setelah dia turun ke sini, setelah yang ini, nggak langsung ke bawah, tapi dia ke sini. 8. Atau dia ke sini, 9. Terakhir, dari yang ketiga dia ke sini, 10. Jadi ada 10 kombinasi yang mungkin. Langsung ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau lihat ini deh, ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 number of photons yang mungkin diemisikan oleh elektron ini.
Jadi jawabannya 10. Atau ini sebenarnya bisa pakai kombinasi ya. Dari 5 level yang ada, 1, 2, 3, 4, 5, kita pilih 2 level untuk melihat transisi elektronnya. 5C2. Jawabannya nanti 10. Jadi kalau ada energi levelnya 4 nih, berarti 4C2. 4C2 itu 6. Ada 6 kemungkinan, dan seterusnya. Lanjut 35. 35 ini tentang wave function. Lagi-lagi ya, kalian harus belajar dulu basicnya, minimal basic. Nggak perlu belajar sampai dalam banget. Karena nanti soal-soalnya pun nggak akan sampai sesusah seperti apa banget untuk bagian ini. Bagian yang belakang-belakang ini. Jadi minimal belajar basicnya, kalian baru bisa mengerti apa yang Koko sampaikan. Soal nomor 35 dia bilang, gambar berikut menunjukkan suatu fungsi gelombang dari elektron. Varies with position. Jadi kita dapat wave function. Inilah fungsi gelombang. Pertanyaan dia, grafik yang mana yang akan menunjukkan probability of finding an electron at each position? Kita ingin cari peluang. Dari fungsi gelombang, probability itu bisa dilihat dari kuadrat fungsi gelombang. Jadi probability itu adalah wave function yang dikuadratkan. Wave function kuadrat. Kita akan dapat probability. Jadi tinggal lihat fungsi dari kuadratnya. Kalau kita lihat kuadratnya berarti nggak ada lagi yang negatif. Yang A pasti salah. Yang D juga pasti salah. Karena bagian yang negatif ini nanti dikuadratkan. Berarti dia akan pindah ke atas. Bukan hilang seperti yang D. Pilihannya tinggal yang B dengan yang C. B sama C ini mirip sebenarnya. Tapi yang lebih benar adalah yang B. Kenapa yang B? Karena transformasi kuadrat dari suatu grafik itu bukan tajam-tajam seperti ini. Kalau dia tajam-tajam seperti ini, itu adalah transformasi modulus aja, absolut. Itu tajam. Tapi transformasi kuadrat itu akan sedikit melengkung. Jadi bagian ini, x-intercept, itu akan menjadi stationary point. Jadi yang benar itu yang B. Ini ada di matematika ya. Transformasi kurva. Dari fungsi fx menjadi f kuadrat x. X-interceptnya akan berubah menjadi stationary point. Jadi yang tepat yang B. Kita lanjut ke 36. Suatu partikel memiliki total energi lebih kecil daripada potential barrier. Ketika partikel itu penetrates into the barrier, ketika partikel itu ingin menumbuk barrier tersebut, wave function-nya akan seperti apa? Fungsi gelombangnya akan seperti apa? Ketika suatu partikel atau suatu elektron atau suatu proton menumbuk potential barrier, dia punya fungsi gelombang akan berkurang atau decreasing secara exponentially. Jadi jawabannya yang B. Yang D. Exponentially decreasing. Jadi dia punya kemungkinan probability yang tadi di atas ya. Dia punya probability untuk melewati potential barrier itu akan berkurang. Jadi ketika kita punya potential barrier, di sini ada suatu fungsi gelombang. Waktu menumbuk potential barrier, dia akan berkurang secara eksponen. Sehingga di sini wave function-nya lebih kecil. Wave function-nya lebih kecil ini artinya probability-nya lebih sedikit. Hanya sedikit peluang menemukan partikel di bagian belakang potential barrier dibandingkan di bagian depan, karena di sini amplitude-nya tinggi, artinya probability-nya gede. Jadi jawabannya yang D, decreasing exponentially. Dia akan berkurang secara eksponensial. 37. Ini tentang laser. In the action of a laser,
dalam proses terbentuk suatu laser, atau dalam konteksnya laser, apa itu population inversion? Population inversion itu adalah suatu kondisi di mana lebih banyak atom atau elektron yang berada di higher energy state daripada ground state. Jawabannya yang B, ini jelas. High energy state ini sometimes disebut sebagai metastable state. Jadi dalam laser ada yang namanya metastable state. Itulah yang disebut sebagai population inversion. 37 tentang laser. 38 tentang semiconductor. Diagram berikut menunjukkan suatu conduction band, forbidden band, dan valence band. Apa ini conduction, apa forbidden, apa valence? Kalian harus pelajari dulu materi semiconductor. Nanti baru bisa dilihat apa itu band-band tersebut. Dan energi level dari beberapa material yang berbeda. Pertanyaannya, diagram yang mana yang menggambarkan semiconductor doped with boron? Semiconductor yang doping, dicampur dengan boron. Boron itu, atau campuran dengan boron, ini akan menghasilkan P-type semiconductor. P-type semiconductor itu adalah semiconductor tipe P. Tipe P itu adalah kelebihan hole, excess of hole. Kalau tipe N itu kita campur dengan arsenik biasanya. Tipe N itu akan menghasilkan semiconductor yang kelebihan elektron. Jadi P-type ini nanti akan ada extra hole. Nah, energy band untuk extra hole atau untuk P-type itu adalah yang D. Jadi ada tambahan energy level. Energy level yang ditambah ini, inilah akibat boronnya. Akibat boron, bukan energy levelnya boron ya. Energy level boron ya kok nggak tahu di mana. Tapi ini adalah tambahan akibat boronnya. Atau kadang-kadang ini disebut sebagai Fermi level. Jadi kalian ingat-ingat, ini karakteristik dari energy band untuk P-type. Jadi energy level tambahannya atau Fermi levelnya ada lebih dekat dengan valence band. Itulah P-type. Sedangkan kalau N-type, dia punya Fermi level lebih dekat dengan conduction band. Ini N-types. Jadi yang C ini untuk N-type. Yang B ini adalah energy level dari semiconductor, forbidden band-nya kecil. Ini semiconductor biasa, tanpa ada doping, atau ini intrinsic semiconductor. Kalau yang A, dia punya forbidden band tinggi atau jauh. Ini adalah energy band untuk insulator. Nah, jadi di sini kalian bisa ingat-ingat. Intrinsic semiconductor yang pure, tidak ada Fermi level. Jadi energy band-nya mirip insulator. N-type, ini extrinsic, ini juga extrinsic. N-type itu Fermi levelnya ada lebih dekat dengan conduction band. Sehingga nanti elektron lebih gampang untuk berpindah. Kalau P-type, ada di sini. Nah, kita lanjut. Nomor 39, terakhir 40 nanti. 39 tentang radioactive. In order to trace the line of water pipe, jadi kita ingin mengetahui line of water, aliran arus di suatu water pipe. Water pipe-nya ini dikubur sedalam 1 meter di bawah ground. Jadi kita nggak bisa lihat nih water pipe-nya. Untuk mengetahui aliran airnya, kita akan gunakan suatu radioactive isotope.
Kita gunakan suatu unsur radioaktif. Unsur radioaktif ini kita akan campur ke dalam air itu. Pertanyaan dia, which of the following best describe the most appropriate radioactive isotope to be used for this purpose? Jadi radioisotop yang paling bagus atau paling baik digunakan untuk tujuan ini itu apa? Pilihan yang pertama itu adalah gamma dengan alfa. Alfa emitter atau alfa itu hanya bisa menembus, atau alfa ini adalah daya tembus yang paling lemah. Jadi suatu radioaktif yang menghasilkan alfa, sinar alfa atau partikel alfa itu daya tembusnya paling lemah. Bahkan alfa ini tidak bisa menembus kulit kita. Jadi dengan selembar kertas aja, alfa sudah bisa dihentikan. Apalagi 1 meter. Jadi kalau kita pakai alfa, kita nggak akan bisa mengukur besarnya radioaktif di luar permukaan tanah. Sehingga kita nanti nggak bisa tahu aliran airnya seperti apa. Jadi kita nggak bisa gunakan alfa, harus gunakan gamma. Karena gamma ini penetrating power-nya paling gede. Jadi optionnya tinggal yang A atau yang B. Jadi ingat-ingat ya, alfa itu penetrating power-nya, power untuk menembus suatu permukaan itu kecil. Beta sedang, gamma paling gede. Karena di sini 1 meter, maka gamma yang lebih cocok. Alfa ini bisa dihentikan dengan kertas. Selembar kertas aja atau kulit manusia aja bisa menghentikan alfa. Tapi gamma ini harus dihentikan dengan atau dapat dihentikan dengan sesuatu yang cukup tebal. Sehingga lebih cocok untuk kebutuhan ini. Kemudian half-life-nya harus lama atau sebentar? Jawabannya udah pasti harus sebentar. Karena kalau lama, nanti bakal jadi berbahaya unsur tersebut ketika berada di dalam air. Jadi half-life-nya harus sebentar aja. Jadi sebentar aja udah habis nanti radioaktifnya. Sehingga daerah itu atau air itu nggak jadi berbahaya lagi. Jawabannya yang A. Untuk nomor 39. Soal terakhir nomor 40. Di soal nomor 40, dia bilang, ketika suatu detektor pointed towards a radioactive sample that is 80 cm away, jadi ada suatu detektor, kita tempatkan 80 cm jaraknya dari suatu unsur radioaktif yang memiliki half-life 20 menit. It gives an average count rate 90 BQ. BQ itu becquerel ya. Jadi BQ itu becquerel. In the absence of the source, ketika source-nya nggak ada, average count rate-nya adalah 10 becquerel. Inilah yang disebut sebagai background radiation. Background radiation. Ketika nggak ada unsur radioaktif, alat ini juga tetap membaca suatu count rate sebesar 10 BQ. Pertanyaan dia, berapakah rata-rata count rate yang kita harapkan untuk lama waktu 40 menit? Ketika detektornya tetap ada menghadap sampel, tapi jaraknya sekarang 40 cm. Jaraknya bukan 80 lagi, tapi 40 cm. Nah, untuk jawab soal ini, Koko akan cari dulu suatu kondisi initial count rate-nya. Jadi initial count rate-nya adalah 90 dikurang 10. Harus kita kurangi dengan background radiation. Jadi initial count rate-nya itu adalah 90 kurang 10. Hasilnya 80 BQ. Kemudian kita akan cari setelah 40 menit, count rate-nya akan berubah menjadi berapa? Setelah 40 menit. Dia punya half-life 20 menit.
Formula dari radioactivity decay itu adalah C equals to CO setengah T per T setengah. C ini adalah count rate yang kita akan cari setelah sekian waktu. Inisialnya 80, setengah pangkat T, T-nya 40, half-life-nya 20. 40 per 20. Kita akan dapat 20 BQ. Inilah C-nya. Tapi 20 BQ ini, 20 becquerel ini, ketika detektor kita 80 cm. Jadi ketika ini unsur radioaktif, ini detektor, waktu 80 cm, dia membaca 20 BQ. Tapi waktu kita dekatkan, kita pengennya 40 cm, pasti dia akan membaca count rate yang lebih tinggi. Waktu dimajuin, jadi di sini detektornya, count rate-nya pasti bukan 20 BQ lagi, tapi lebih tinggi daripada 20 BQ. Nah, kita bisa gunakan hubungan antara intensitas dengan jarak. Jadi count rate ini kita bisa analogikan sebagai intensitas. Kenapa bisa seperti itu? Karena count rate ini definisinya adalah disintegration per unit time. Itu definisi dari count rate. Jadi jumlah yang berdisintegrasi, jumlah yang terdisintegrasi. Terdisintegrasi itu jumlah yang menghasilkan unsur atau Koko ulang ya. Jumlah yang menghasilkan partikel radioaktif per unit waktu. Jadi yang diukur di sini adalah berapa banyak unsur atau partikel alfa, beta, gamma per satuan waktu. Nah, ketika kita ngomongin banyak partikel yang menghasilkan alfa, beta, gamma, kita bisa anggap dia sebagai energi. Karena kita bisa anggap sebagai energi, kita bisa anggap dia juga sebagai intensitas. Jadi, ini kita bisa analogikan sebagai intensitas. Ketika kita analogikan dia sebagai intensitas, hubungan antara intensitas dengan jarak itu adalah berbanding terbalik kuadrat. Dengan kata lain, Koko pengen cari intensitas saat 40 itu berapa? Intensitas 40 dibagi intensitas 80 itu sama dengan 80 kuadrat dibagi dengan 40 kuadrat. Perbandingannya berbanding terbalik ya. Jadi I40 dibagi I80 sama dengan 80 kuadrat per 40 kuadrat. I40 dibagi intensitas 80 itu 20 becquerel. 20 BQ sama dengan 80 bagi 40, 2 kuadrat 4. Jadi intensitas saat 40 itu adalah 80 BQ. Tapi jangan lupa ditambahkan dengan background radiation. Jadi readingnya itu adalah 80 ditambah 10, yaitu 90 BQ. Background radiation ya, ini hanya oleh alatnya. Sama seperti 80 tadi yang Koko pakai di awal. Ini hanya oleh alatnya. Tapi ketika ada background radiation 10, kita harus tambahin. Jadinya 90. Jawabannya yang A. Nah, pembahasan Koko selesai untuk 10 soal terakhir ini. Dan jujur, 10 soal terakhir ini kalian perlu pelajari dulu materinya. Karena Koko nggak bisa jelasin terlalu banyak di sini ya. Karena kalau masing-masing soal Koko harus jelasin ulang konsepnya, itu akan makan waktu sekali. Jadi kalian pelajari dulu materinya, kemudian baru coba lihat tipe atau jenis soalnya.
Koko selesai sampai di sini untuk pembahasan past paper Jurong Junior College. Soal-soal ini Koko rasa sangat relevan untuk kalian jadikan materi latihan dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti UII, NTU maupun NUS. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa sering-sering main ke YouTube channel Koko supaya kalian terus dapat update pembahasan soal-soal yang lain. Thank you semuanya. See you.